Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran yang mana video pembelajaran ini makul IPS, ilmu pengetahuan sosial, yang mana makul ini diampu oleh dosen Siti Badriah MPD. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah masuk semua? Bagus, anak-anak sudah masuk semua. Karena anak-anak sudah masuk semua, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama, yang mana doa ini dipimpin oleh ketua kelas atau saya sendiri langsung. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang subtema 7, subtema 7 pembelajaran 1. Nanti bila saya menjelaskan, anak-anak semuanya menulis dan dengarkan dengan baik-baik. Nanti saya akan bertanya kepada anak-anak ya. A. Peran ASEAN di bidang ekonomi. ASEAN itu mempunyai prinsip 5 peran. Di antaranya 1. Pusat promosi ASEAN. Dengan adanya pusat promosi ASEAN dapat membantu para negara dan anggota untuk membesarkan produk mereka sehingga dapat meningkatkan perkembangan dan taraf hidup masyarakat. Peran yang kedua ASEAN adalah menyediakan cadangan pangan untuk menghadiri risiko bahaya ekonomi akibat masalah pangan ASEAN. ASEAN menetapkan beberapa negara anggotanya sebagai lumbung cadangan pangan. Adapun negara yang berkontribusi dalam langkah ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Peran yang ketiga ASEAN adalah menyediakan proyek industri. Salah satu upaya ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah mendirikan sebagai proyek industri, di antaranya ASEAN Aceh Fertilizer Project, pabrik pupuk Aceh. Yang kedua ASEAN Oria Project, pabrik pupuk di Asia, di Malaysia. ASEAN Cover Fabrication Project, pabrik tembaga di Filipina. ASEAN Voice Project, produk vaksin di Singapura. Shell Soda Ice Project, produksi abu soda di Thailand. Yang keempat, peran ASEAN di bidang ekonomi, kawasan perdagangan bebas. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, menetapkan kawasan perdagangan bebas ASEAN. Dengan cara ini, setiap anggota ASEAN dapat bergabung dengan negara anggota lain tanpa harus mengkhawatirkan biaya impor. Peran yang kelima adalah ekonomi. Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN merupakan bentuk kerjasama yang bergerak di bidang koperasi dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan para negara anggota ASEAN. Selanjutnya yang bagian B, peran Indonesia di dalam bidang ekonomi.
peran Indonesia di ASEAN itu ada enam di antara lainnya. Yang pertama, Indonesia berperan dalam meningkatkan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, dalam menyerapkan tenaga kerja, pengembangan SDM, jiwa kewirausahaan dan perkembangan perusahaan dan pokok yang di luar negeri. Dan yang kedua, Indonesia berperan dalam membentukkan pasar tinggi yang diistilahkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN Asia. Dan yang kedua, Indonesia berperan membentukkan pasar tinggi yang diistilahkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Selanjutnya yang nomor 3, mendampingi usaha masyarakat dan menjembatani distribusi pasar. Yang keempat, Indonesia turut mendorong peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN dengan negara mitra strategis seperti Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Australia, China, India, Jepang, dan Korea Selatan dan Selandia Baru. Dan yang kelima, Indonesia berperan dalam membangun daya saing Indonesia di ASEAN melalui penyediaan badan usaha milik desa. Yang keenam, Indonesia mengajak ASEAN untuk berperan penting dalam menghadapi revolusi industri 4.0 agar generasi muda bersiap mengambil kesempatan menjawab tantangan menghadapi tantangan perkembangan teknologi. Selanjutnya yang bagian C, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya itu ada 6. Yang pertama, menjaga hak anak dalam mekanisme di Asia dalam. Yang kedua, Indonesia berperan dalam ESOCA ke-25 di Singapura dalam membahas budaya perdamaian dan toleransi, penjaminan anak-anak, hak yang menyandang disabilitas. Yang ketiga, Indonesia berperan dalam ASEAN untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender. Yang keempat, Indonesia berperan dalam ASEAN di sektor kebudayaan berkembang. Sejak dibentuknya ASEAN Koci yang bertujuan mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dan penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan kesetiaan di antara masyarakat ASEAN. Dan kelima, menyelenggarakan workshop dan simposim di bidang seni dan budaya. Yang keenam, Indonesia aktif berperan dalam ASEAN untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi udara. Selanjutnya yang bagian D, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu, Indonesia merupakan anggota SIAMIO yang memiliki institusi spesialis terbanyak di antara negara ilmu pengetahuan dan budaya. Yang kedua itu membentuk ASEAN
yang bertujuan memberikan dukungan bagi riset peserta perkembangan fintech dan inovasi nasional ASEAN. Dan yang ketiga itu mengajak mahasiswa untuk berkontribusi terhadap perkembangan pilar masyarakat, politik keamanan, mewujudkan visi ASEAN. Dan yang keempat itu mengingatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi melalui kemampuan dan fasilitas untuk mencapai internasionalisasi perguruan tinggi. Selanjutnya ya bagian E. Coba anak-anak buka di halaman 12. Yang bagian E, sumber daya alam negara ASEAN. Semuanya itu ada 10. Di antaranya anak-anak, Indonesia pertaniannya rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Pertambangannya itu Indonesia berminyak, bumi, biji timah, emas, gas alam, dan tembaga anak-anak. Tempat berwisata yang diminati oleh banyak turis. Yang kedua itu Brunei Darussalam anak-anak, pertanian kelapa sawit dan karet. Pertambangannya itu adalah minyak bumi dan gas alam. Dan yang ketiga anak-anak itu adalah Kamboja. Ini kan sudah jelas anak-anak, ada benderanya Kamboja. Pertaniannya adalah karet, beras, kayu, dan ubi-ubian. Pertambangannya gas alam, minyak bumi, dan batu pertama berupa safir dan rubi. Yang keempat itu Myanmar anak-anak. Myanmar itu memiliki pertambangan tembaga, emas, timah, seng perak, batu alam, dan nikel. Pertanyaannya adalah beras, kacang-kacangan, dan karet anak-anak. Dan yang kelima itu Thailand. Thailand ini mempunyai sumber daya alam, keindahan pantai, dan laut pertanian. Contohnya beras, mangga, jagung, tebu, karet, cengkeh, dan ubi-ubian. Pertambangannya anak-anak adalah timah, tembaga, minyak, bumi, gas alam, emas, timbal, dan wolfram. Yang keenam Malaysia. Ini namanya Malaysia anak-anak. Pertaniannya Malaysia beras, karet, kelapa sawit, dan teh. Pertambangannya minyak bumi dan gas alam. Yang ketujuh itu adalah Singapura anak-anak. Hampir sama benderanya sama Indonesia, tapi beda, ada bintangnya Singapura. Singapura ini memiliki negara yang letaknya strategis karena merupakan pusat dari pelayaran internasional. Yang kedelapan itu Laos, memiliki pasukan listrik yang sangat besar dan gratis digunakan oleh rakyatnya. Sumber daya alam, hutan, kayu jati, dan cendana. Yang kesembilan itu Filipina. Filipina itu mempunyai pertanian seperti padi, jagung, gula, kopra, dan abaca. Pertambangannya tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Dan yang terakhir adalah Vietnam anak-anak. Vietnam ini memiliki pertanian beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Pertambangannya minyak bumi dan batu bara. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.